Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Java Meta Putri Utari, NIM 20059015 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu cimol kentang. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Jenis produk saya yaitu berupa makanan. Nama produknya itu cimol, nama merek cemol, dan saya akan menjual harga cimol saya dengan harga Rp10.000 per bungkus. Cimol merupakan salah satu makanan ringan khas Sunda yang dibentuk bulat dengan berbahan dasar tepung kanji. Dan cimol ini berasal dari bahasa Sunda yang yaitu dari kata aci digemol, berarti tepung kanji yang dibentuk bulat-bulat. Cimol ini memiliki tekstur yang kenyal di dalam dan garing di luar. Dan umumnya cimol ini disajikan dengan berbagai bumbu tambahan seperti balado, barbeque, jagung bakar, dan sebagainya. Saat ini sudah banyak para penjual olahan cimol, sehingga produk cimol ini tidak sulit untuk ditemukan karena dan masyarakat juga banyak yang menyukai makanan cimol ini. Jadi peluang usaha untuk cimol ini cukup menarik dijalankan. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat olahan cimol. Di antaranya itu ada tepung tapioka, tepung maizena, kentang, daun bawang, garam, lada, penyedap rasa, air panas, minyak goreng, keju, dan abon ayam. Bahan-bahan ini tidak sulit untuk ditemukan. Bahan-bahan ini banyak dijual di toko, supermarket, maupun di pasar tradisional. Serta bahan-bahan olahan cimol ini juga dijual dengan harga yang terjangkau. Baiklah, kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama yaitu kukus kentang hingga matang, kemudian dihaluskan. Lalu campurkan tepung tapioka, tepung maizena, garam, lada, penyedap rasa, dan air. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu campurkan kentang yang telah dihaluskan tadi dengan adonan. Lalu aduk lagi hingga merata. Kemudian adonan tadi dibentuk bulat-bulat sesuai selera dan ditambahkan isian seperti keju atau abon ayam ke dalamnya. Setelah itu masukkan cimol ke dalam penggorengan yang telah ditambahkan minyak. Kemudian hidupkan api kompor. Gunakan api kecil untuk menggoreng cimolnya. Setelah cimol digoreng, lalu tiriskan dan berikan taburan bumbu tambahan seperti balado, barbeque, jagung bakar, dan sebagainya sesuai selera.
Saya menyediakan 3 variasi produk, yaitu ada cimol original, cimol keju, cimol abon. Dengan beberapa rasa, ada rasa balado, barbecue, dan jagung bakar. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk dalam kemasan. Kemasan untuk produk cimol ini, saya menggunakan paper bag yang terbuat dari bahan kertas, di mana saya memilih kemasan paper bag ini karena paper bag ini relatif lebih murah dari kemasan bahan lainnya, dan kemasan ini juga mudah untuk disimpan dan dapat didaur ulang serta ramah untuk lingkungan. Kemasan paper bag ini juga saya tambahkan tali di atasnya, sehingga akan terlihat seperti tote bag kecil yang nanti dapat digunakan sebagai kemasan produk dan juga dapat sebagai pengganti kantong plastik atau kresek. Selanjutnya yaitu distribusi atau lokasi. Untuk distribusi produk, saya akan menyalurkannya secara langsung kepada konsumen tanpa perantara, yaitu dengan cara membuka outlet sekitar wilayah yang cukup strategis, seperti di sekitar kampus, di sekolah-sekolahan, ataupun di pasar. Usaha cimol ini bisa dijalankan dengan maksimal jika penentuan lokasi usaha dilakukan dengan tepat, sehingga kita harus bisa memilih lokasi usaha cimol yang berada di kawasan yang ramai. Seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu berada misalnya di sekitar kampus, di sekolah-sekolahan, ataupun di pasar. Karena tempat-tempat ini merupakan tempat yang cukup ramai dikunjungi banyak orang. Jika kita salah dalam memilih lokasi untuk produk cimol ini, maka kita itu dapat menimbulkan kerugian bagi kita sendiri, bahkan mampu menghambat usaha cimol sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pemilihan lokasi usaha pemasaran memang perlu yang strategis. Lokasi usaha strategis itu bisa dari lokasi yang mudah diketahui oleh semua orang, sehingga bisnis cimol tak pernah sepi dari konsumen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu target pasar. Untuk menentukan target pasar usaha cimol ini bukan suatu hal yang sulit. Kita bisa membuat olahan cimol dengan rasa yang nikmat dan suguhan yang menarik, tentu bisa menarik banyak konsumen. Namun, target pasar dari produk saya yaitu untuk laki-laki dan perempuan dengan rentang usia dari 12 sampai 40 tahun. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke promosi. Saya akan melakukan promosi untuk produk cimol ini, yaitu memasang iklan di sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Saya juga melakukan promosi menggunakan aplikasi WhatsApp, yaitu melalui chattingan, baik itu chat personal ataupun dari grup WA. Selanjutnya, saya akan melakukan promosi, yaitu di mana setiap pembelian
pada hari Jumat sebanyak 2 bungkus, maka konsumen akan mendapatkan gratis 1 teh es. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang diferensiasi produk. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan suatu proses pembedaan produk ataupun jasa yang dibuat lebih menarik dari produk pesaing terhadap suatu pasar tertentu. Nah, diferensiasi produk saya atau perbedaan produk saya terletak pada adonan yang saya gunakan. Dimana jika pada umumnya cimol itu terbuat dari campuran tepung tapioka atau kanji saja. Namun saya di sini menambahkan kombinasi kentang ke dalam adonannya. Yang mana kita ketahui bersama-sama bahwa kentang merupakan salah satu umbi-umbian yang tidak hanya memiliki cita rasa yang lezat, tetapi juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Selain itu, saya juga menambahkan isian ke dalam adonan cimol itu seperti keju dan abon ayam untuk memperkaya rasa dari cimol itu sendiri. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang produk cimol. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.